Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Sunda. Untuk kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di halaman 14 dan halaman 15 ya. Masih berbicara tentang jenis-jenis karangan. Baik, untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan Allah selalu membimbing kita dan memberikan kemudahan kepada kita, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang jenis-jenis karangan. Di antaranya ada karangan deskripsi, argumentasi, narasi, fiksi, dan yang lainnya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang dongeng. Dongeng itu bagian dari karangan fiksi ya. Yang juga kemarin kita sudah bahas unsur-unsur dongeng, jenis-jenis dongeng yang ada di dalamnya. Nah, sekarang ada jenis karangan kita akan bahas atau kita akan memberikan satu contoh, mencontohkan dan juga praktik membuat kalimat sederhana di dalamnya itu termasuk karangan deskripsi. Deskripsi itu berarti kita karangan bebas menguraikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar ya. Nah, di sini anak-anak sekalian, di halaman 14 dan 15 di bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya, di sini ada contoh, ada gambar-gambar yang belum dijelaskan gambarnya dengan pandangan kita ya. Nanti tugas kalian ya memberikan pandangan, memberikan arahan, memberikan masukan, menceritakan gambar. Ini gambarnya berurut atau nyambung gitu ya, menjadi nanti sebuah karangan ya, minimal menjadi sebuah karangan satu alinea aja ya. Jadi dari gambar kita ambil satu pandangan kita, pendapat kita. Silahkan kalian bercerita apa yang kalian lihat di gambar itu, ceritakan saja sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan apa yang kalian lihat itu, ceritakan saja dengan bahasa kalian. Boleh bahasa Indonesianya aja dulu ya, yang ada di belah kanannya, yang di bahasa Indonesianya, yang di halaman 15-nya, di situ aja dulu kalian tulis ya. Satu contoh, ayo kita bareng-bareng kita belajar menguraikan dan memberikan pendapat terhadap gambar ya. Misalkan nih, di situ kan sudah dimulai ditambah diberikan kuncinya ya dari kalimatnya. Kunci kalimatnya, waktu pulang sekolah Agus ... Itu lihat gambarnya. Kira-kira apa kalimat yang pas untuk menyambung dari kalimat itu, sehingga nanti menjadi sebuah kalimat dan nanti kalau sudah disatukan menjadi sebuah paragraf nanti ya. Ya, contoh misalkan secara sederhana nih, Mister akan kasih contoh yang bahasa Indonesianya aja biar kalian bisa pahami. Misalkan yang Mister lihat di sini ya, waktu pulang sekolah Agus melihat sarang burung yang ada anak-anak burungnya terjatuh dari pohon. Gitu kan? Tuh, lihat. Ada sarang burung di bawah, berarti terjatuh dari pohon karena ada pohonnya tuh. Ternyata juga ada anak-anak burungnya di situ. Nah, makanya kalimat sederhananya, waktu pulang sekolah Agus melihat sarang burung yang ada anak-anak burungnya terjatuh dari pohon. Nah, gambar kedua ini berarti kelanjutan dari cerita tadi. Gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Sekarang tugas kalian di rumah, silahkan uraikan kalimatnya sesuai dengan apa yang kalian lihat, dan nanti bisa nyambung kalimatnya menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah nanti karangan sederhana ya dari rangkaian gambar-gambar yang ada di sini. Kalian tugasnya yang bahasa Indonesianya aja dulu ya.
Nanti kalau yang berbahasa Sundanya nanti kita akan bahas bersama-sama. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi tugas kalian untuk sekarang silahkan kerjakan di halaman 15 yang bahasa Indonesianya dengan bahasa kalian disesuaikan dengan gambar yang kalian lihat. Dari gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 dan gambar 6 ya di halaman 17-nya. Di sebaliknya tuh ya. Jadi tuntaskan, silahkan bikin kalimat sederhana sesuai dengan apa yang kalian mampu. Setelah selesai, kalian foto, nanti kirimkan lagi ke e-learning. Ya, nanti Mister akan nilai nanti di sana. Oke? Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Hanya tugas dari Mister. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya dalam melaksanakan tugas-tugas, dan kita semuanya tetap semangat untuk selalu belajar ya, walaupun di rumah. Mari kita tutup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.